أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, fenomena di lingkungan sekitar kami terhadap sebagian para penuntut ilmu yang kami lihat, mereka terkesan eksklusif. Sebagai contoh, sebagian dari saudara kita tersebut jika mereka berpapasan di masjid sekalipun mereka tidak bertegur salam dan sapa kecuali dengan golongannya sendiri. Ini penyakit. Di masjid nih, antum semua yang di masjid sekarang duduk ini, ana mau tanya, kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Enggak kan? Dewe-dewe. Ayo sekarang kenalan dulu. Betul jemaah. Ayo kita biasakan datang ke masjid, nunggu ustadz, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, siapa namanya, dari mana. Kita di sini mencari saudara jemaah. Nah, antum kenal sama ini? Hah? Enggak, ayo kenalan sekarang. Loh, assalamualaikum jemaah. Ayo jemaah, semua anak nggak akan lanjutkan kecuali sudah selesai kenalan semua. Mana air yang anda minta? Lo enggak sih, bengong aja enggak mau kenalan. Sudah. Nah, antum yang pakai baju hitam udah kenal sama yang pakai baju putih? Loh, yuk kenalan sih. Udah kenalan? Dari mana? Loh, belum lagi jemaah. Kenalan itu siapa namanya, dari mana, masya Allah, apa kabarnya, itu dilakukan sebelum ustadz datang. Bid'ah. Bid'ah apa nih sing bid'ah? Sebagian kita itu enggak, itu sunnah jemaah. Mengenalkan diri, bersalaman dengan orang yang kita baru berjumpa, itu sunnah. Dan ini pertanyaan ini memang fenomena yang kental sekali di kalangan yang sudah ngaji juga. Sampai di kelas mahasiswa, anak kadang-kadang tanya, antum ketika masuk, assalamualaikum nggak? Assalamualaikum Ustaz. Salaman nggak sama yang di sebelah antum? Enggak Ustaz. Yuk keluar lagi anak ngomong. Salaman. Dibiasakan jemaah. Karena akhlak itu ada orang yang memang sejak lahir itu suka bertegur sapa. Tapi ada orang yang suka disapa tapi nggak mau negur sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Allahu Akbar. Ini penyakit. Tolong dihindarin jamaah. Dan biasakan ibu-ibu juga seperti itu. Sampai ada kisah jamaah, ada orang yang baru hijrah, dia mengatakan, Ustaz, ketika anak awal hijrah, Ustaz, awal belajar agama, anak datang ke satu masjid besar di Surabaya. Waktu itu Ustaz kajian. Anak sama istri anak, Ustaz. Anak masuk, duduk di lautan manusia. Istrinya juga sama. Ana WA sama istri ana, ada yang negur antum? Tidak ada. Sama. Bayangin jemaah, di tengah lautan manusia serasa sendirian. Padahal boleh jadi yang di kanan antum itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Boleh jadi dia bisa memberikan syafaat kepada antum. Tapi kita nggak peduli. Hasan Basri mengatakan, istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyak kawan soleh, karena mereka punya syafaat pada hari kiamat nantinya jemaah. Maka tolong kalau datang ke majelis, assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Walaupun antum nggak kenal awalnya, atau kita lihat dia mungkin baru ngaji, yang penampilannya ya, emak-emak ini kadang-kala lebih streng ya mah. Kalau datang akhwat kajian dengan lipstiknya, mau kajian apa mau pengantenan? Loh, alhamdulillah dia mau datang. Harapan kita mereka datang dengarkan kajian. Bahkan di masa lalu jamaah, kajian itu banyak yang nggak pakai kerudung datang kajian. Sampai ada cerita seorang ustadz ya, di Surabaya juga. Tahun 90-an. Kita tahu jilbab mulai rame itu tahun 90-an. Ini datang ya, mungkin dia pulang kerja. Kan biasanya orang dulu kalau datang ke masjid bawa mukena ya. Bawa mukena, walaupun roknya pendek tetap masuk masjid dia kan. Dia tanya ustadz lagi, kayaknya ustadz, tanya ustadz, kata dia. Nah, apa hukumnya jilbab? Ini jamaah. Kata ustadznya, oh itu bab nomor 27. Oh iya Pak Ustadz. Ini perempuan terus datang kajian. Sampai sebelum bab 27 dia sudah pakai jilbab. Coba. Dibina keimanannya. Kita ini kadang-kadang nggak merangkul mereka, coba.
Tolong perhatikan saudara-saudara kita, Islam ini rahmatan lil alamin. Pertama yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika sampai kota Madinah, ayyuhan nas afsyus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Ini muncul orang-orang baru. Muhajirin kan orang baru, nggak kenal dia dengan orang Madinah. Kedatangan mereka mungkin juga kalau secara logika akan merepotkan orang Madinah. Mereka akan berebut lapangan pekerja dengan orang Madinah, apalagi kalau mereka harus tinggal di rumah mereka. Ada banyak hal-hal yang mungkin jadi berat. Nabi mengatakan ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am, berbagi makanan kalian, kasih makanan. Wasilul arham, sambung rahim kalian. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika kalian sedang tidur. Ya, di luar kita baik sama orang, di siang hari kita berbuat baik kepada orang, tapi ingat jangan sampai hablum minan nasnya riya. Bagaimana menjaganya? Salat malam ketika orang-orang tidur, menunjukkan kau orang baik beneran gitu. Bukan hanya pura-pura kebaikannya. Jika di sebuah masjid ada majelis ilmu yang diisi oleh ustaz-ustaz Ahlus Sunnah, tetapi bukan ustaz mereka sendiri, mereka selalu keluar dari masjid, padahal mereka secara rutin ikut sholat jamaah di masjid tersebut. Nah, ini kita juga harus berbaik sangka. Ada orang yang keluar ya, pas mau kajian orang itu keluar. Kita jangan suudzon. Boleh jadi dia punya urusan, punya pekerjaan, berbaik sangka lah. Karena boleh jadi ada pertanyaan, kenapa kalau Ustadz Fulan rame, kalau Ustadz Fulan nggak rame? Nggak bisa dipaksain jemaah. Kau harus hadir ya? Ya gimana? Nggak harus hadir. Tapi tadi berusaha kita untuk menuntut ilmu. Ketika ustadz yang menyampaikan adalah ustadz yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka menyampaikan ilmu dengan benar, berusaha kita untuk hadir dan menimba ilmu tersebut. Tapi nggak bisa dipaksakan juga. Nah, ya ini sudah. Jadi jamaah kita berusaha untuk jadi lebih baik ya, lebih baik lagi. Apa bedanya orang soleh dan orang muhsin? Pernah dengar katanya lebih baik orang muhsin daripada orang soleh. 6. Orang soleh itu orang yang berbuat amal soleh. Orang muhsin itu tingkatan yang paling tinggi. Makanya dalam agama itu ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Islam, Muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Islam, iman, ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, disebutkan rukun Islam. Akhbirni anil iman, disebutkan rukun iman. Ketika ditanya tentang akhbirni anil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Kita dengan bersungguh-sungguh melihat Allah dengan nama-namanya yang indah ya, kebaikan-kebaikan Allah yang kita lihat. Kalau nggak bisa, nggak nyampe tingkatan itu, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau nggak bisa sampai tingkatan itu, maka yakinlah engkau senantiasa diawasin Allah. Jadi dengan rasa takut ya, selalu diawasin, itu ihsan. Makanya kalau bicara di surga, kedudukan orang beriman itu ada 2. Al-muqarrabun dan ashabul yamin. Itu Allah sebutkan kan di surat Al-Waqiah. Ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Al-muqarrabun ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi ada orang yang standar, yang wajib-wajib saja. Ya alhamdulillah, dia tetap dikatakan orang soleh. Tapi kalau sudah yang wajib dikerjakan plus dengan yang sunnah, bahkan sunnahnya lebih berisi lagi ya. Alhamdulillah anak sudah haji, tapi anak mau berangkat haji lagi. Anak mau berangkat haji lagi. Itu insya Allah menjadi orang yang muhsin. Tapi jangan sampai dia berbuat baik kepada Allah, atau afwan, dia melakukan ibadah haji perintah Allah tapi lupa berbuat baik kepada umat manusia. Bagaimana cara menghadirkan rasa takut amalan ibadah kita tidak diterima? Doa. Yang pertama berdoa, memohon kepada Allah. Doa minta rasa takut. Nabi itu berdoa. Biasanya beliau sebelum menutup majelis
Beliau berdoa buat para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut yang dengannya kami terhalang dari berbuat maksiat. Wa min ta'atika, dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengannya kita bisa sampai ke surgamu ya Allah. Kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan ada orang. Jadi perlu berdoa meminta. Yang kedua, mengetahui kekurangan kita. Kita punya banyak kekurangan. Orang kalau tahu dengan kekurangannya itu, insya Allah dia akan takut. Tapi kalau merasa dia sempurna, enggak. Antum melihat sholat, Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan ya, ada orang yang sholat hanya mendapatkan 50% ya. Cuma 50%. Ada sholat yang hanya mendapatkan 10%. Dan ada orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa. Antum ketika sholat rasakan, habis sholat astagfirullah. Ketika antum rukuk tadi sadar antum sedang rukuk. Boleh jadi bacaan itu hanya rutinitas. Itu insya Allah dengan itu kita bisa menghadirkan rasa takut agar amalan kita bisa diterima sama Allah SWT. Apakah jika seorang bersegera berdiri setelah sholat termasuk orang yang sudah merasa diterima sholatnya? Enggak. Jadi inilah jamaah, kita perlu husnudzon ya sama orang ya. Kadang-kala ada orang habis sholat langsung berdiri. Boleh jadi dia ada urusan. Dia ingat dompetnya ketinggalan. Dia ingat mungkin kunci ada di toilet. Dia mungkin jam ada. Kita ini berusaha hidup dengan husnudzon. Boleh jadi padahal nggak kayak gitu ya, tapi nggak ada urusan dia kan. Umpamanya ada orang, antum lagi di lampu merah, ada yang atau antum di sebelah kiri ya, padahal memang lampu merah ini sebelah kiri ikutin isyarat lampu gitu loh, tapi yang di belakang antum akan sakit hati kalau suudzon sama dia. Orang ini nggak tahu diri, padahal di sini ditulis macam-macam ya. Tapi coba antum husnudzon. Mungkin orang di mobil itu ada orang yang sakit. Dia perlu segera berangkat. Atau dia hendak menjemput anaknya yang sudah telat. Antum kasih penafsiran. Sebenarnya penafsiran itu bukan buat dia, tapi buat siapa? Buat antum sendiri supaya antum nggak sakit hati. Alhamdulillah, ketika itu antum berusaha ngasih jalan sama dia, selesai urusannya. Apa? Jamaah. Tidak sarapan kita jamaah. Ini yang dari mak-mak ini. Allahu Akbar. Apa hukumnya kerja cari nafkah dulu atau dengarkan kajian dulu? Assalamualaikum WRWB. Ini usahakan jangan disingkat jamaah. WR itu warahmatullah. Masa rahmatnya Allah antum singkat? Wabarakatuh itu berkah dari Allah. Subhanallah. Jangan disingkat. Baik, kalau bicara apa hukumnya kerja cari nafkah dulu atau dengar kajian dulu? Ada yang namanya fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Kita harus belajar mana yang fardu ain yang menjadi tugas kita dan mana yang fardu kifayah. Kemudian ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau bicara memberikan nafkah kepada istri dan anak itu kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban masing-masing. Jadi menghadiri kajian, kita lihat kajian ini berkaitan anak mau belajar tentang urusan kerja Ustaz. Anak ini jualan di pasar, anak nggak punya ilmunya. Antum harus hadir kajian dulu. Jangan sampai antum bekerja akhirnya haram yang antum kerjakan. Maka belajar dulu. Tapi kan insya Allah nggak seperti itu. Ada orang yang sudah anak kepingin hadir kajian untuk menambah ilmu. Ini berarti menjadi satu kemuliaan, satu hal yang dianjurkan. Memberikan nafkah wajib. Tapi boleh jadi suami ini sudah kasih nafkah, anak sudah kasih nafkah Ustaz, tapi istri kepingin lebih. Anak ngomong, tunggu dulu, anak mau belajar gitu. Para ummahat harus tahu dengan haknya juga. Haknya itu sandang, pangan, papan.
Kalau sudah dipenuhin sama suami ya, dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang menjadi kebutuhan rumah tangga, sudah cukup. Nggak harus suami memberikan yang berlebihan. Tapi intinya bagi para suami, tolong, kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Mana yang diutamakan? Kalau antum punya satu piring nasi, istri atau orang tua? Istri apa orang tua? Istri. Itu kewajiban. Antum sama orang itu berbakti, sama orang tua itu berbakti. Sedangkan istri ini antum ambil dari orang tuanya, antum keluarkan dia, antum jadikan dia sebagai pelayan buat diri antum. Dia nggak bisa kemana-mana kecuali untuk melayani antum, ngurusin anak-anak antum. Maka para ulama fikih sepakat, nggak ada perbedaan di antara para ulama bahwa istri dalam urusan nafkah itu lebih dulu. Urusan nafkah jemaah. Kalau memang nggak bisa dibagi, tapi kalau bisa dibagi, istri kasih, orang tua kasih. Tapi bicara nafkah tadi, sandang, pangan, papan. Tapi kalau suami enggak, anak sudah penuhin dan anak punya kelebihan harta, anak ingin membahagiakan orang tua, lain lagi, silahkan orang tuamu dulu kalau itu. Tapi kalau bicara yang wajib, istri. Itu bicara tadi yang harus memang diberikan. Dan nafkah kepada orang tua ini wajib buat anak kalau orang tuanya miskin. Tapi kalau orang tuanya kaya raya, nggak wajib buat dia. Ya dia tetap berbuat baik ya sama orang tuanya, belikan hadiah, beli apa seperti itu. Tapi buat istri, walaupun istrinya kaya, wajib nggak suami kasih nafkah? Wajib. Jangan mengatakan alhamdulillah Ustaz nggak butuh sama pulsa istri Ustaz, sudah punya usaha. Loh, tetap wajib kasih nafkah jemaah. Ustaz, kuburan di negeri kita banyak yang tidak tertata dan tidak kelihatan. Apakah kita tetap berdosa jika sengaja melangkahi karena sulit mencari jalan? Ya berusaha lah. Artinya kita berusaha tidak menginjak itu kuburan. Tapi kalau memang nggak ada jalan kecuali di sana, ya karena terpaksa. Kuburan perlu dihormatin. Maka yang sudah ngaji kadang-kala nggak ngurus kuburan emaknya, nggak ngurus, nggak Ustaz. Loh, ziarah itu disyariatkan loh. Antum ziarahi kuburan ibu antum. Nabi pernah minta izin sama Allah untuk menziarahi kuburan ibunya sallallahu alaihi wasallam. Antum datang ziarah kuburan. Antum lihat kalau kuburannya mungkin nggak hilang nisannya. Loh, kemana kok sudah hilang? Kadang-kala ada orang karena lama nggak ziarah, sudah hilang kuburannya jamaah karena tergerus air sungai. Hilang ternyata ya, sudah takdirnya Allah. Iya, itu takdir Allah, tapi mana antum kepedulian antum gitu. Kuburan perlu dihormatin. Makanya ada hukum-hukum berkaitan dengan kuburan, tapi tidak boleh dibangun ya. Yang penting bagaimana tadi kuburan itu dikasih batu sebagai tanda. Dan juga kuburan kita banyak ilalang dan batu kerikil jalannya. Apakah rasa sakit kita mendapat pahala lebih jika tanpa sandal? Iya, jangan sampai membahayakan. Karena kalau kita tahu di situ ada duri umpamanya ya, kita tahu tuh, kita disuruh menghindarin hal yang menyakitin kita. Bahkan kita disuruh kalau ada dahan di jalan, batu di jalan, kita suruh singkirkan gitu. Maka nggak ada masalah. Kalau bicara pahala, pahala itu sesuai dengan kelelahan dan rasa kelelahan, capek dan nafkah yang dikeluarkan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang panjang-panjang jawabannya. Iya, satu lagi lah, masya Allah, alhamdulillah, satu lagi Pak ya, masya Allah, syukran Nana. Nah, ini mohon penjelasan tentang dalil sholat berjamaah selama 40 hari bisa menghilangkan sifat kemunafikan. Bagaimana penerapannya untuk wanita? Nah, wanita ini memang tidak disyariatkan sholat berjamaah. Ini lebih kepada buat orang-orang laki. Orang munafik itu sholat kalau dilihat orang.
Maka Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mendirikan sholat malas-malasan, berangkat ke masjid tuh malas-malasan. Yura'unan nas. Ini berjamaah ke masjid. Mereka riya hanya untuk pamer kepada orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya sholat yang paling berat buat orang munafik, kata Nabi alaihissalatu wasallam, sholat apa? Isya dan subuh. Itu paling berat mereka melakukannya. Kenapa? Tidak ada yang lihat jemaah. Karena mereka untuk pamer saja. Adapun bagi para wanita, enggak, mereka tidak disyariatkan sholat berjamaah. Sehingga insya Allah seorang wanita yang menjaga sholatnya di rumah, yang tidak telat, yang tidak malas. Karena para wanita ini terus terang godaannya di rumah berat juga. Anak ya, nangis anaknya, Allahu Akbar. Makanya kalau nggak punya pembantu, tolong berbuat baik sama tetangga. Gantian sholatnya. Titip anak dulu ke tetangga. Anak titip dulu ya, anak kepingin sholat dengan khusyuk, titipkan anaknya. Ini hal yang baik ya, agar kita tetap menjaga hubungan sama tetangga dan kita bisa sholatnya khusyuk. Kemudian ibu-ibu juga tepat waktu sholatnya, tidak males-malesan. Insya Allah dengan itu pun akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.